semua miliki kehidupan yang taat dalam segala yang dibutuhkan tentang ketaatan. Kalau kuliah ya harus taat kepada dosen, taat pada peraturan. Kalau nikah harus taat dalam nikah. Kalau semua kita ini harus taat. Ini tabiat yang diberkati Tuhan. Kalau suka melawan, tidak bisa. Makanya saya pikir, kenapa harus Abraham? Rupanya Alkitab juga semua nggak sembunyikan. Karena Abraham ini ada di dalam dirinya satu ketaatan. Jadi jangan suka jadi orang yang padel. Haleluya. Harus memiliki roh ketaatan. Haleluya. Kita bersyukur saat ini kita berada dalam persekutuan dalam Tuhan, dan kita juga bersyukur Indonesia kita sudah 80 tahun. Saya juga mengikuti kemerdekaan dalam kelahiran. Kalau dia 80, aku 79. Jadi tapi saya hanya bersyukur dalam hal itu, tidak ada yang dari pribadi saya, hanya saya lihat setelah saya sudah boleh berkata tidak lagi dengan orang tua saya, karena saya dari SMP sudah meninggalkan orang tua, dan sampai saat ini Tuhan itu saya perhatikan memelihara saya sampai detik ini. Dan saya juga berterima kasih kalau saudara mengucapkan selamat ulang tahun termasuk cucu-cucu. Tapi itu hanya hidup biasa. Tapi kalau yang saya syukuri, Tuhan itu baik. Amen. Itu saja. Sampai saat ini semua saya rasa hanya kebaikan Tuhan. Terlebih setelah saya mulai mengarahkan hati kepada Tuhan, buat mencari Dia, mengikut Dia, untuk menyerahkan sepenuhnya kepadanya. Karena saya tahun 65 dan saya tidak lupa bulan September, karena kejadian G30S banyak orang meninggal. Saya bukan salah, bukan apa, tapi pemandangan itu waktu saya di Medan sekitar Pasar Merah, banyak sekali orang meninggal. Mulai saat itu saya berkata kepada Tuhan dari segenap hati, dalam umur saya sekitar 19 tahun, Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya mau mencari Tuhan, apapun yang terjadi. Nah, dan Tuhan itu heran, tidak melamar, tidak apa, tapi ada orang yang nyari supir. Wah, kalau masalah supir udah biasa lah, anak Medan. Ya, jadi waktu dia bilang, kamu jadi supir, saya langsung bilang, mau. Karena saya tidak mau lagi di pasar-pasar, saya tidak mau macam-macam. Ini ada kerjaan, saya langsung mau. Waktu saya sudah mulai kerja, tahu-tahu saya cuma bawa pendeta itu ke tempat-tempat ibadah. Tadi saya nggak tahu kalau dia pendeta, enggak, cuma ibadah-ibadah. Wah, cocok, ini yang saya cari. Jadi kalau saya lihat ada kerinduan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Dan sampai saat ini saya rasakan hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan.
Jadi saya jadi kerja itu, ya itulah, tak hanya karena Tuhan. Saya sudah itu, saya bilang, saya tidak mau lagi kerja. Terus kamu mau apa? Mau sekolah Alkitab? Ayah kamu sekolah Alkitab? Ya memang, emang mau apa lagi? Dia bilang mau sekolah Alkitab, tidak boleh salah-salah. Jadi kita enggak masalah ijazah, masalah bukan itu. Tapi harus diuji kesungguhan, ketaatan. Saya bilang mau, karena saya sudah ambil tekad mau di dalam Tuhan. Jadi saya disuruh kerja sawah. Setengah hektar saya kerja sendiri. Anak muda 19 tahun kurang lebih begitu, saudaraku. Kerja setengah hektar sendiri. Piara babi lagi puluhan ekor. Dibelikan 10, udah besar semua, tambah lagi karena dia lihat si Manik bisa piara babi, bisa tambah lagi. Akhirnya dilama-lamai saya di situ 2 tahun. Tapi itulah, semua Tuhan buka jalan. Saya sekolah Alkitab. Dari manapun ongkos saya, dari manapun yang saya pakai, saya tidak mau tahu. Tuhan yang tolong. Dari mana saya, dari situ praktek. Ketemunya ke Lumajang. Dari Lumajang saya ada berada berapa? Kenalan sama seorang gadis. Dulu, sekarang sudah opung. Ikna ini. Tuh, Ikna dia. Keluarga dia. Cuma saya sendiri di situ. Semua baik, menikah saya. Semuanya kemurahan Tuhan. Jadi mulai saya itu pergi dari SMP itu sampai sekarang hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, kami menikah. Ya puji Tuhan. Dia tahu saya bagaimana. Saya segala sesuatu saya bisa olah. Saya lihat di situ banyak orang jual beras 1 liter, 2 liter, saya tampung semua. Mereka belum bangun, saya sudah bawa beberapa beca jualan beras kami. Tapi sudah 2 tahun, ndak bagus pendeta mau apa? Cari duit. Udah kami tinggalkan semuanya, pindah ke Sumatera. Nah, itu perjalanannya. Dan sampai sekarang kami udah 52 tahun lebih, 4 bulan bersama-sama. Oleh pertolongan Tuhan semua baik, dan saya sekarang masih bisa baca, cuma kadang kayak tadi kacamata ketinggalan. Ini kacamata ibu ini untung aja bisa, ya gitulah ya. Jadi tetap masih bisa tertolong. Saya masih nyetir. Saya punya pendirian gini, sampai masa tua, sampai bisa sampai terakhir, kalau boleh saya hanya bergantung kepada Tuhan. Jangan ditolong, kalau boleh menolong boleh. Itu prinsip saya, itu prinsip loh. Tapi kalau bagaimana Tuhan lah. Tapi itu yang saya laksanakan sampai saat ini. Jadi saya belum mau disetirin siapapun. Saya masih nyetir terus kemana-mana berdua kami. Apapun saya kerjain. Nanti habis dari sini baptis anak-anak beliau. Ya semua sih apa ya? Dia lari dia kemarin. Nggak kuat dia. Maksudnya masih kuat, lebih kuat saya. Udah kukeresi semua, tinggal jalan kita. Tenang aja, masih bisa. Itulah, saudara-saudaraku, itu sebabnya saat ini mari bersama-sama, satu arah, satu tujuan. Tuhan pasti tolong kita semua. Arahnya mana? Ini Ibrani 11 ayat 10. Sebab
ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Pasal 12 ayat 22. Jadi itu tadi satu ayat, ini pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi kita ini semua harus tahu sasaran, harus berdoa supaya Tuhan tuntun, dan harus masuk dalam tujuan. Ini saudara-saudaraku, dalam kekristenan ini bukan hanya datang keluar berbuat apapun, itu semua sudah baik, tapi belum cukup. Harus satu, seperti Abraham, menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini sasaran kita. Dan ditambah 12 ayat 22, tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Jadi sasaran kita bersama dengan Abraham Bapa kita harus satu sasaran. Itulah Yerusalem baru. Saya berdoa semoga kita semua tidak ada yang meluput, semua nanti bisa ketemu di Yerusalem baru. Inilah kerinduan saya. Ini sasaran kita ya dalam kekristenan. Sasaran dan tujuan ini sangat penting. Harus mengerti, harus mengarah. Itu sebabnya yang sekolah, yang kuliah, dia punya sasaran. Orang tua melihat anaknya, wah anakku ini cocoknya ini jadi dokter. Wah anakku ini cocoknya ini jadi dia nanti jadi jenderal contohnya. Wah anakku ini cocoknya ini nanti jadi bagian pajak. Nah kalau itu sudah ada, mulai diarah-arahkan. Semua selalu diarahkan. Sekolah sampai TK, SD 6 tahun itu yang kita itu, SMP, SMA 12 tahun, kuliah 3 tahun 4 tahun, ya 15 tahun. Ini sudah diarahkan, sudah jauh, dari jauh-jauh hari diarahkan semua. Bahkan juga kalau sudah ada tujuan perkuliahan, cocoknya aku bagian ini. Ini seperti cucu ini datang ini karena ulang tahun kemerdekaan dari Bandung. Jadi kenapa dia ke situ? Belum kuliah tapi dia sudah arahkan. Kami ikut tempo hari, aku ikut. Mana nanti tempatnya, mana itunya, semua dipersiapkan. Haleluya. Sekolah aja begitu, apalagi kita mau ke surga. Haleluya. Itu yang dimaksud. Ya, sekolah aja sudah semua dipersiapkan, uangnya dipersiapkan, dirinya dipersiapkan, rumahnya, ya, tempat kosnya dipersiapkan, bukunya semua dipersiapkan. Maka orang tuanya juga udah menabung kali berapa lama, ya kan? Tabung. Supaya apa? Anakku mau satu-satunya laki-laki nggak bisa kuliah, nggak bisa mencapai sasaran. Apalagi kita semua harus sampai di sasaran kekristenan. Haleluya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat,
suatu kumpulan yang meriah. Jadi orang tua yang mengenal tabiat anaknya itu sudah diarahkan, dipersiapkan terus. Oh, anakku nanti jadi gini. Semua dipersiapkan. Semuanya. Jawa Timuran, sak baju-bajune, kelambi-kelambine. Semua dipersiapkan untuk itu. Itu saudara-saudaraku. Jadi kita ini harus seperti Abraham yang kita sudah dengar, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Itulah Yerusalem baru, saudara-saudaraku. Itu dibangun oleh Allah. Kesana kita nanti. Saudara rindu juga? Kalau kita nyanyikan ini, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Tak lama lagi Tuhan ku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Jadi yang SD sekolah baik-baik, SD, SMP baik-baik, yang kuliah baik-baik, semua harus ya baik-baik. Tapi lebih dari itu semua ada sasaran kita. Oh Yerusalem, harus ke situ, saudaraku. Ini bukan omong-omong, itu kebenaran. Semakin kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, itu semakin terasa. Dan semakin kita mau setia, itu kita akan semakin terasa. Bertemu dengan caranya Tuhan, rohnya Tuhan, meyakinkan kita. Dan Tuhan semakin menyatakan dirinya, memang itu sasaran kita. Itu saudara-saudaraku. Jadi yang sekolah-sekolah kan sudah tidak boleh main. Ya, kalau kuliah berapa jam satu hari kuliah? Bisa 6 jam kuliah. Bisa ya. Iya. Kalau kebaktian cuma 2 jam, jangan ada yang ngantuk ya. Kuliahnya 6 jam. Ya kan? Nah itu belum tentu juga apa nanti dapat pun nanti belum tentu kerja pun nanti gajinya belum tentu memuaskan. Tapi kalau udah Yerusalem, wah, bersukacita selama-lamanya. Yang Jawi selami-laminya, nah selami-laminya. Wah, kalau orang Batak saliling-liling, nah ini saudara-saudaraku. English apa? Forever, internally. Yang mana-mana aja. Iya. Itulah. Jadi, dan yang sekolah itu tahan sampai lulus yang baik. Nah, bila perlu, kalau sudah bisa nanti nilainya A semua. Paling sedikit A minus sedikit. Iya, tidak ada yang mustahil. Itu tergantung kesungguhan Anda. Jadi ke surga juga sama, ke Yerusalem baru juga sama. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong. Yang bersungguh-sungguh kadang dapat beasiswa.
Tuhan juga kasih bonus kalau kita sungguh-sungguh. Bonus dalam semua, kemudahan apapun, semua begitu. Makanya kalau kita ibadah yang benar, melayani yang benar, Tuhan juga kasih bonus. Mudah kerja, mudah dapat kuliah, mudah dapat sekolah, mudah berpikir, mudah ngerti. Itu bonus dari Tuhan. Jadi ibadah yang bersungguh-sungguh. Karakter kita ya harus seperti Abraham. Saya juga pikir dari dulu, kenapa Abraham yang dipilih permulaan menjadi bangsa Tuhan, itu dari Kejadian pasal 12, menjadi bangsa Israel, karena bangsa Israel itu cucunya Abraham. Ini ya cucunya Abraham. Jadi anak-anak Abraham. Tapi kita juga ikut juga anak-anak Abraham kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita dapat janji boleh. Itu Galatia pasal 3 ayat 29. Kalau saya lihat dulu ya. Galatia pasal 3, siapa duluan? Ada yang Galatia 3 ayat 9. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi kita juga adalah anak-anak Abraham dan berhak mendapat janji. Jadi apa yang dijanjikan kepada Israel, apa yang dijanjikan waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, itu juga bisa, saudara-saudaraku. Dan endingnya nanti, kalau Abraham merindukan Yerusalem baru, kita juga bisa ke sana. Haleluya. Jadi sungguh-sungguh kita yakin Yesus, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Itu Yohanes 14 ayat 6. Ya. Nih kalau yang kuliah gampang-gampang, nggak susah-susah itu hafalnya. Baru Kisah Rasul 4 nggak pakai belas. Kalau 4 nggak pakai belas, jadi Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahwa di bawah kolong langit ini tiada lagi nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat, kecuali hanya di dalam Yesus. Haleluya. Apa tadi? Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Salah apa enggak? Cek dulu, cek. Baca. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Iya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya. Jadi cucu-cucu saya juga bersyukur juga, tapi lebih bersyukur kalau kita jadi anak-anak Abraham. Haleluya. Bagaimana caranya? Terima Yesus dengan benar. Haleluya. Hidup dalam Yesus dengan benar. Ingat ini. Itu caranya kita ya. Jadi kalau cucunya Pak Mani, dia memang bersyukur, tapi lebih bersyukur kalau kita jadi anaknya Abraham. Haleluya. Nah, inilah kepada kita diberi hak untuk menjadi anaknya Abraham. Kalau Bapak kita, Bapak Abraham, menanti-nanti kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, apalagi kita. Karena langit dan bumi yang lama ini semua akan hancur. Dan ending akhir hidup manusia, nanti semua manusia akan mati seperti nyamuk. Mati semua. Atau sekali tepuk, berapa nyawa? Begitu saudaraku, manusia. Makanya sekarang ini, kalau bukan dilindungi Tuhan, ada yang inilah, itulah.
ada yang persoalan, ada apalah, segala macam. Tapi kalau kita berjalan menuju kota Sion, semua ada damai dan sukacita. Itu sebabnya apapun ujian, cobaan, tantangan hidup, kalaupun ya ini seperti nyanyi itu, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Tapi kalau sekarang ada di Yerusalem baru, karena nanti itu bertukar. Nanti dari surga Allah itu turun bersama dengan surga, dan langit bumi baru sudah berlalu, tapi ada langit bumi baru, Yerusalem baru. Haleluya. Tempat Allah dan manusia. Kalau itu sasaran kita, bersukacita. Jadi rumahku ada di Yerusalem baru, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan duka, ku ingat rumahku di Yerusalem baru. Atau di sana, gitu aja. Iya. Jadi ya dengan pelan-pelan kita pikir nanti surga itu bukan itu yang ending terakhir. Ya. Kalau di sekolah Alkitab saya sudah sampaikan itu, di situ pernah ada peperangan. Kalau sempat ada peperangan, Tuhan ganti yang baru. Makanya disebut Yerusalem baru, ada bumi baru. Dan di surga itu sudah pernah dimasuki dosa. Dosa apa itu? Sombong, dosa kekerasan. Ya, Lucifer dibuang. Di bumi ini aja, kalau orang gambarannya dosa, ada kusta. Dulu sakitnya yang paling parah itu ditakuti kusta. Kalau rumahnya ada bekas kusta, hancurin. Kalau tikar bakar. Ya, surga juga nanti ditinggal. Kemana? Tempat Tuhan yang kekal selamanya, dalam Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Boleh baca sebentar, biar kita bersukacita, kita mohon kekuatan, kita berdoa, kita pasrah kepada Tuhan. Ayo, boleh, tolong. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. 2 dan 3. 2 dan 3. Ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Iya. Dan aku melihat kota yang kudus, Iya. Yerusalem yang baru, Iya. turun dari surga, Iya. dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan, Iya. yang berdandan untuk suaminya. Iya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah. Ini kita perhatikan. Lihatlah kemah Allah dan ada di tengah-tengah manusia. ada di tengah manusia, terus Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. amin. Jadi nanti tempat tinggalnya orang-orang benar itu di mana? Haleluya. Ini kita nggak bikin-bikin. Hanya sekarang harus tahu benar kemana sasaran kita. Haleluya. Jadi nanti ada waktunya surga itu ditinggalkan. Betul apa salah? Kalau orang bilang ke surga itu kan dari Alkitab. Tapi Alkitab kalau kita baca terus, nanti bukan di surga terus. Surga ditinggalkan, dan dari situ turun Allah bersama dengan Yerusalem baru, di tempat bumi baru, langit baru, dan itulah tempat manusia kekal selama-lamanya. Dan yang masuk ke situ semua diseleksi, tidak boleh sembarang, tidak boleh sedikit ada noda, tidak boleh sedikit ada dosa. Dan Yesus harus melihat dan bersaksi, lihat aku jadikan semuanya baru. Haleluya. Kita harus berserah kepada Tuhan. Sekolah-sekolah yang berhasil itu ada ciri-cirinya.
Kalau yang suka melawan, tidak bisa. Tapi kalau yang taat, bisa. Jadi orang yang bisa ke Yerusalem baru harus seperti Abraham. Ada ketaatan. Ya, tadi Ibrani 11, saya mau ajak kita baca ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nggak tahu pun, yang penting kalau kepada firman Tuhan percaya dan taat. Tapi Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kebinasaan. Semua rencana Tuhan adalah rencana baik dan rencana sukacita, rencana berkat. Haleluya. Iya. Jadi makanya sekolah baik-baik, kuliah baik-baik, tapi yang terutama mengutamakan Tuhan. Semua miliki kehidupan yang taat dalam segala yang dibutuhkan tentang ketaatan. Kalau kuliah ya harus taat kepada dosen, taat pada peraturan. Kalau nikah harus taat dalam nikah. Kalau semua kita ini harus taat. Ini tabiat yang diberkati Tuhan. Kalau suka melawan, tidak bisa. Makanya saya pikir, kenapa harus Abraham? Makanya Alkitab juga semua nggak sembunyikan. Karena Abraham ini ada di dalam dirinya satu ketaatan. Jadi jangan suka jadi orang yang bandel. Haleluya. Harus memiliki roh ketaatan. Haleluya. Semua harus. Jemaat Maranatha harus taat. Orang yang mendengar kalau mau diberkati harus taat. Itu dipilih Tuhan. Kalau yang suka bandel-bandel itu nggak dipilih Tuhan. Ya, udah mustahil kalau orang bisa pintar tapi bandel-bandel. Tapi nggak tahu lah kalau ada nggak kira-kira anak-anak bandel pintar-pintar? Ada ya? Ya kalau ada ya udah. Nggak yakin lah. Ya. Tapi kalau sudah taat, waduh, saya yakinlah Tuhan pasti ditolong. Karena apa? Kita mau membaca Ibrani 5 ayat 7 8. Ayo, tolong. Ibrani 5 ayat 8, 7 dan 8. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Lagi terus. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya. Jadi yang Yesus saja belajar taat. Haleluya. Orang yang diberkati juga adalah yang taat. Makanya ini harus tetapkan dalam hati. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, cari selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Kalau yang bandel-bandel bertobat ya, sebelum hilang waktu keselamatan, karena pada waktunya engkau kuselamatkan. Tapi kalau waktunya sudah habis, tidak ada lagi. Semua ada waktunya. Tapi sekarang saya yakin Tuhan masih buka segala berkat bagi kita. Makanya tetapkan, saya mau taat kepada perintah Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan berkata ampunilah,
orang yang bersalah kepada kita, bukan orang yang bersalah kepada kita. Biarpun dia bersalah menyakiti kita, ampuni juga dia. Haleluya. Iya. Saya hanya gini, ada teman-temanku bersoal jawab di medsos. Saya bilang, nggak tepat. Kalau tempatnya yang begitu-gitu itu ya sekolah Alkitab, ya di dalam seminar, di manalah. Nah ini mengenai ya kebaikan si Hosea disuruh menikah dengan perempuan ya sumber. Apakah itu benar atau bagaimana? Macamlah dia. Saya bilang, kalian itu kalau bersoal jawab jangan di medsos. Bukan waktunya. Karena apa? Semua yang berharga itu nggak boleh asal di mana-mana. Makanya kalau mutiara tempatnya ada tersendiri. Jangan kasih di babi-babi. Nanti apa? Biarpun itu mutiara, diapain? Diinjak-injak. Jadi saya hanya bilang begitu, bukannya masalah bagus atau salah. Jangan itu dulu. Tempatnya nggak benar, saya bilang. Karena ributlah di medsos. Di medsos itu kan bisa jadi ngenyek orang Kristen, bisa apalah gitu. Jadi yang penting tempatnya. Jadi kita semuanya ya harus mengambil ya roh yang taat. Haleluya. Kalau roh yang taat itu kelihatan mukanya, nggak kriminal apa kriminal? Kasar mukanya, apalagi bunyi lagi giginya, kortok. Wah, aku kalau gitu aja biar begitu, takut saya. Kalau udah, kan ada grup. Siapa yang bisa bikin? Ya udah jauh ya. Tapi kalau dulu mungkin begitu ya, nggak usah disuruh juga kayak begitu-gitu. Jadi orang dekat kita ya udah ketakutan dia. Preman saudaraku, muka sangar, ya kan? Jadi kalau orang taat itu nggak begitu saudaraku, kelihatannya damai. Haleluya. Santai ya. Ya, lekas saudaraku. Itu menuju Yerusalem baru, kota yang damai. Haleluya. Makanya semua ini itu sasarannya. Karena sasarannya di Yerusalem baru, kota damai, maka orang yang dipilih ke sana harus ada roh ketaatan. Karena iman Abraham taat. Jadi yang kita warisi yang pertama dari Abraham, milikilah roh yang taat. Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Kalau sudah mulai roh taat, ya belajar taat, guru ditaatin, orang tua ditaatin, ya kuliah, ya baik-baik saudaraku, pasti berhasil. Apalagi Tuhan nanti kasih sebagai yang sekarang ini, bagi orang yang bersungguh-sungguh biasanya diberikan apa? Beasiswa. Haleluya. Apalagi Tuhan kita sangat baik, dia dukung kita. Oh, dia topang kita. Itu saudara-saudaraku. Jadi kita harus sampai memiliki ketaatan. Kita sudah lihat Yesus juru selamat kita juga. Dia mulai yang pertama tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia meninggalkan itu, mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia mengambil posisi hamba. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Taat sampai mati apa yang sudah dideritanya. Haleluya. Kalau kita boleh memiliki roh ketaatan, anak Abraham dan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Jadi kita mengikut Bapak Abraham,
Bapak Abraham sebagai akhir dari ketetapan disebut Firdaus itu adalah pangkuan Abraham. Tahu pangkuan? Tidak harus di kakinya. Pangkuan Ibu Pertiwi. Mana kakinya? Tahu nggak? Tapi kita ada di area Indonesia. Haleluya. Mau di Sumatera, itu pangkuan Ibu Pertiwi. Mau Irian, sama juga. Mau tiang Jawi, sama juga. Jadi pangkuan Abraham, ketetapan diselamatkan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya harus ada roh ketaatan. Semua harus taat ya, yang SD taat, haleluya. SMP, kuliah, bapak, ibu, semua kita taat. Ya, taat. Ada semua yang diberikan kepada kita untuk kita taati. Makanya harus rajin dengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan sekarang harus yang mengarahkan. Jangan yang asal-asalan. Dan harus yang terarah. Kemana? Yerusalem baru. Dan saudara-saudaraku, itu harus masuk dalam peningkatan rohani. Karena ada orang taat tapi sasarannya bukan Yerusalem baru. Kayak masalah selesai, itu semua baik, tapi itu belum sasaran. Kayak sembuh, masalah selesai, itu semua baik. Tapi kalau orang ikut Tuhan karena itu, Yesus yang nggak mau. 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000 orang. Banyak orang disembuhkan. Tapi Yesus pergi meninggalkan mereka. Kalau mereka juga tahu Yesus datang, mereka datang kepada Yesus. Yesus pergi ke atas gunung. Kenapa begitu? Karena ikut Yesus itu, kalau belum sampai ke Yerusalem baru, itu belum yang sesungguhnya. Dan untuk mengadakan mukjizat juga nggak harus taat, boleh. Itu sebabnya karunia. Walaupun bukan kita katakan kalau ada karunia kesembuhan langsung itu bukan dari Tuhan, bukan begitu. Orang yang bisa mengadakan mukjizat belum tentu itu sasaran. Setan juga bisa mengadakan mukjizat, betul enggak? Iya. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, sasaran kita harus sampai ke arah Yerusalem baru, dan itu artinya tidak boleh sedikit pun ada kenajisan. Haleluya. Itu saudara-saudaraku. Karena Yerusalem baru itu pertama langsung disebut tidak boleh sedikit pun ada dosa. Tuh kita sudah sering baca Wahyu 21 ayat berapa? 8 ya. Terus ayat berapa? 27. Wahyu 22 ayat 15. Ayo coba lagi. Biar kita ulang-ulang, nggak apa-apa. Wahyu 21 ayat 8. Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis tidak boleh. Terus. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukan
kita berusaha jangan itu dekat itu, dua-dua itu saudaraku yang tidak disenangi Tuhan. Sifatnya anjing, sifatnya babi. Kalau anjing apa? Muntah, makan lagi joroknya. Kalau babi, biar dimandiin, masuk lagi di kubangan. Jadi bertahanlah, jangan berulang-ulang dalam kekurangan. Haleluya. Bertahanlah, jangan terus-terus dalam satu lingkaran. Tidak bisa maju, saudaraku. Kita memang belum sempurna, tapi seperti perjalanan berjalan. Nah, kita ini 3 tahap perjalanan. Perjalanan lepas dari Raja Firaun yang diakhiri di Laut Merah, karena disitulah perpisahan terakhir dengan Raja Firaun. Kenapa dia ditenggelamkan oleh Tuhan di Laut Merah? Itu. Jadi udah jauh itu dari istananya. Nah, baru Tuhan arahkan bangsa Israel ke Gunung Sinai untuk apa? Menerima peraturan-peraturan, dan mulai saat itu harus ada ketaatan. Orang yang tidak taat diputar-putar di situ sampai mati. Tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Jadi harus begitu. Perjalanan itu nggak boleh dipisah-pisah. Artinya nggak boleh, nggak usah nih, yang penting aku udah keluar dari Mesir. Nggak boleh, harus terus. Dan nanti kalau Joshua dan Kaleb meningkat lagi dari padang gurun, kemana? Langsung masuk ke tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan. Itu perjalanannya, baru menduduki tanah Kanaan. Masing-masing memerangi. Ini memerangi ini memerangi ini. Dia duduk situ semuanya. Itu perjalanan kita harus begitu, saudaraku. Itu sebabnya harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita datang beribadah, pasti mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Semua karena bersungguh-sungguh. Kalau Hatta Batak ikut jugul, menang jugul mengalo, tapi jugul mengului. Artinya terus berusaha menurut. Haleluya. Nah, kalau percobaan, terus berusaha mencoba. Penemu lampu pijar siapa? Thomas Alva Edison. Wah, haleluya. Kau pun minta dipoto di situ, kau foto. Di situ, di tubuhnya Thomas Alva Edison. Itu kemurahan, karena dia menikah dengan saya. Kalau menikah dengan orang Jawa belum tentu dia ke situ. Ini saudara-saudaraku, ya itulah, nggak terlalu itulah. Ya, berapa kali dia eksperimen percobaan? Ayo, berapa? 1000 kali. Kalau kita kadang-kadang 5 kali udah nggak mau lagi ya. Tadi kalau Thomas Alva Edison sampai yang ke 1000 kali baru dia berhasil. Itu namanya tekun. Itu namanya kalau Hatta Batak sugul. Gul-gul. Tapi jangan gul-gul marsoal. Jangan gul-gul menang-menang sendiri. Tapi untuk melaksanakan yang baik itu harus tekun. Dan jadi taat. Haleluya. Ini milikilah, pasti Tuhan memberkati. Jadi roh yang ada pada Kaleb dan Joshua adalah roh yang taat, roh yang beda tersendiri. Dia mengikuti Tuhan segenap hati dengan segenap jiwa, dan mereka sangat terberkati. Kita juga semua adalah orang-orang yang terberkati,
orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah anak-anak Abraham. Itu sebabnya harus tetap kepada sasaran. Nah, itu namanya kita juga termasuk ada di dalam kaitan. Ini tinggal 1 menit. Kaitan daripada Indonesia merdeka. Nah, ini Galatia pasal yang ke-4 ya. Ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorai hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Jadi Yerusalem surgawi itu nanti adalah turun dan menjadi tempat yang kekal. Dan itu disebut merdeka. Jadi kita, ya, Indonesia merayakan kemerdekaan dari penjajahan, tapi kita adalah mengalami kemerdekaan dari kuasa dosa. Haleluya. Jadi lengkaplah hari kemerdekaan kita harus menuju Yerusalem baru. Haleluya. Miliki ketaatan, penyerahan yang sungguh, pasti berhasil. Biarpun banyak ujian, cobaan, tantangan, bersama Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi bagi kita. Itu sebabnya bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Jadi apapun kehidupan kita ini, kalau pasrah kepada Tuhan, sabar, ya, tekun. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Ya, jadi kita semua ada janji Tuhan untuk diberkati Tuhan. Nanti Yerusalem baru itu ada nama 12 bangsa Israel. Ada juga 12 nama Rasul-Rasul Yesus Kristus. Jadi anak yang langsung dari Abraham, dan kita adalah anak-anak karena iman. Haleluya. Itu penduduk Yerusalem baru. Tuhan sangat memberkati kita semua. Semua diberkati Tuhan. Kita mau datang berserah kepada Tuhan.